Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, mari sebelum kita mulai semua aktivitas kita mohon bekal firman Tuhan untuk menyertai, menolong, dan memberikan kekuatan sepanjang aktivitas kami dari pagi hingga sampai malam nanti. Mari kita buka di dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih karunia dan kemurahan-Mu yang sudah Tuhan berikan baik sepanjang kehidupan kami, sepanjang malam kami boleh tidur dengan nyenyak. Pagi ini Tuhan kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Semua ini adalah anugerah-Mu Bapa. Untuk itu mari Tuhan sebelum kami memulai semua aktivitas kami, bekali kami dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah pada kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami siap untuk mendengar dan untuk melakukannya. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 dan 17. Injil itu kekuatan Allah. Inilah yang diyakini oleh Rasul Paulus. Mari kita baca ayat 16 dan ke-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita diingatkan kembali bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Rasul Paulus demikian yakin, demikian percaya bahwa Injil itu ada kekuatan Allah. Oleh karena itu, Rasul Paulus memiliki satu kerinduan untuk memberitakan berita kebenaran, berita kesukaan yang menyelamatkan ini ke seluruh muka bumi. Bahkan di dalam ayat yang ke-15 di situ dituliskan, itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Ketika Rasul Paulus mulai melaksanakan apa yang menjadi kerinduan di dalam hatinya dengan keyakinan yang sempurna bahwa Injil itu kekuatan Allah dan Injil harus diberitakan ya ke seluruh muka bumi. Sekalipun Rasul Paulus pernah mengalami hambatan-hambatan untuk dia pergi ke Roma, tapi tidak ada satupun yang dapat menghalangi. Oleh karena itu dia katakan, aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita dapat melihat bagaimana yakinnya Rasul Paulus atas Injil ini. Dia begitu yakin dan kokoh ya bahwa Injil itu ada kekuatan Allah yang menyelamatkan. Karena di dalam Injil itu ada Yesus Kristus yang memberikan kasih-Nya kepada setiap manusia, yang selalu dikerjakannya dengan penuh kasih. Ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi selama lebih kurang 3 tahun, apa yang dikerjakan? Keselamatan. Dan keselamatan selalu membawa sukacita, membawa pengharapan bagi orang-orang yang sempat ditemuinya. Di mana dia berada, di situ ada sukacita. Kesembuhan nyata, yang sakit disembuhkan, yang buta dicelikkan, ya, yang tidak dapat mendengar dibukakan telinganya. Semua Tuhan lakukan. Yang tidak dapat berjalan, Tuhan jamah. Bapak Ibu Saudara sekalian, berita ini begitu luas
terdengar di seluruh muka bumi, sehingga banyak orang yang merindukan kehadiran Yesus. Karena dengan hadirnya Yesus, pertemuan Yesus selalu membawa sukacita. Ini yang dilihat oleh Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus begitu yakin bahwa di dalam Injil itu ada kekuatan Allah bagi setiap orang yang percaya. Kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan bagi kehidupan kita semua. Karena di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Kalau kita berbicara tentang iman, ya, kita semua orang-orang percaya, kita semua anak-anak Tuhan, kita harus memiliki iman yang sempurna, sehingga kita memiliki satu kerinduan sebagaimana yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus memiliki kerinduan untuk memberitakan kebenaran firman ini sampai ke seluruh bumi. Dia adalah orang yang memiliki satu kerinduan yang penuh dengan kegigihan, karena dia begitu yakin dan kokoh melihat Injil itu ada kekuatan Allah. Injil itu ada di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus kita akan menemui segala sukacita. Di dalam Yesus Kristus kita akan diselamatkan. Karena ada kekuatan Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau kita menyadari kekuatan apa yang ada dalam kehidupan kita, menghadapi segala masalah kehidupan, problema hidup yang sehari-hari kita alami, kita seringkali merasa tidak mampu. Kita tidak ada kekuatan untuk melawannya. Kita tidak ada kekuatan untuk menghadapi segala problema hidup dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Namun pada pagi hari ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, kepada suratnya di Roma, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita juga memiliki keyakinan yang kokoh tentang Injil ini? Di mana Injil ini ada kekuatan Allah. Injil berbicara tentang Yesus Kristus yang sudah diutus oleh Bapa, datang di dalam dunia untuk menderita, memikul beban semua umat manusia, memikul dosa-dosa umat manusia, hingga dia rela untuk menyelamatkan manusia. Dia rela menderita dan mati di atas kayu salib. Inilah kasih yang sempurna. Yang demikian dimiliki oleh Rasul Paulus. Bahkan dia menuliskan Injil itu adalah kekuatan Allah. Ini yang sudah dinikmati, dirasakan di dalam kehidupan Rasul Paulus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan dan bahkan menghimbau bagi setiap kita orang percaya agar kita mau tetap pegang teguh di dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus, bahwa Injil itu ada kekuatan Allah. Karena di dalam Injil itu ada Yesus Kristus yang mampu melakukan segala perkara bagi kehidupan kita. Di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Sebagaimana dituliskan, orang benar akan hidup oleh iman. Bukankah kita ini orang-orang yang sudah dibenarkan? Bukankah kita ini orang-orang yang memiliki iman kepada Yesus Kristus? Kita hanya dapat hidup sebagai orang benar, dan kita akan hidup hanya oleh iman kita kepada Yesus Kristus. Mari selanjutnya kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berbicara tentang iman, itu adalah merupakan satu dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Keselamatan, hidup kekal. Apa yang kita harapkan? Hidup penuh dengan sukacita. Inilah yang kita harapkan di dalam hidup kita sebagai orang percaya kepada Dia, Yesus yang senantiasa menolong kita. Iman berbicara tentang segala sesuatu yang belum kita lihat, namun pada saatnya kita akan melihat dan menikmati kenyataan sebagai satu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berbicara tentang iman, iman adalah merupakan satu keyakinan yang bertolak dari iman dan keyakinan adanya kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi setiap kehidupan orang percaya. Berapa lama kita hidup sebagai orang percaya? Bagaimana iman yang sempurna ada di dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, seringkali kita jatuh bangun di dalam kehidupan ini. Seringkali kita menghadapi kelemahan dalam kehidupan ini. Tapi pada pagi hari ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kita harus mempunyai keyakinan yang kokoh, keyakinan yang sempurna tentang Injil. Bahwa Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Inilah satu jaminan yang Tuhan berikan pada kita. Kita akan diselamatkan oleh kekuatan Allah. Kita akan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Di mana Injil adalah Yesus Kristus sendiri yang sanggup memberikan keselamatan bagi kehidupan orang percaya. Jadi iman adalah satu dasar yang harus kita miliki. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti. Dan kita akan menikmatinya dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Itulah iman. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selanjutnya mari kita baca di dalam ayat yang ke-8. Di sini kita dapat melihat bagaimana Abraham memiliki iman dan ketaatan kepada Yesus Kristus. Di sini dituliskan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Inilah iman. Iman dari Abraham. Ketika ia dipanggil untuk berangkat menuju satu negeri yang akan menjadi milik pusakanya. Ia berangkat. Dia tidak tanya, Tuhan, apakah negeri itu makmur? Apa negeri itu baik? Apakah di sana perekonomiannya baik? Apakah ada jaminan untuk saya? Tidak. Ketaatan Abraham ini yang membawa satu kesuksesan di dalam kehidupannya. Inilah iman. Tidak tahu situasi dan kondisi kemana dia akan disuruh. Namun dia dengan iman yang sempurna, dia pergi. Dan kenyataannya, ia akan memperoleh segala sesuatu yang sudah Tuhan janjikan kepadanya. Di sini kita melihat bahwa Injil itu ada kekuatan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Cukup kita percaya, cukup kita taat. Tuhan pelihara hidup kita dengan luar biasa.
Dan Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang penuh pengharapan dengan segala sesuatu yang sudah kita cita-citakan. Terutama keselamatan, pemeliharaan kehidupan, itu Tuhan sudah sediakan kepada kita semua. Marilah kita bertindak lewat iman kita, percaya yang sungguh kepada Yesus Kristus, karena Dia adalah Injil yang memiliki kekuatan Allah yang menyelamatkan kehidupan setiap orang yang percaya. Selanjutnya mari kita baca di dalam Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke-8. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman, jangan takut kepada Yeremia. Demikian juga pagi hari ini firman yang diberikan kepada Yeremia juga diberikan kepada kita semua. Jangan takut. Ya, aku akan menyertai engkau untuk melepaskan engkau dari segala beban, dari segala masalah yang kita hadapi. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki Injil sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan kehidupan kita. Dan kita bertindak atas iman kita kepada Yesus Kristus. Karena iman adalah merupakan dasar dari pengharapan kita, dari sesuatu yang belum kita lihat, dan kita akan menikmati bukti kenyataan apa yang kita rindukan lewat iman kita ini sebagai anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Yang terakhir, Tuhan pesan, jangan takut, aku akan melepaskan engkau. Aku menyertai engkau di dalam perjalananmu sepanjang hari, di dalam setiap aktivitasmu. Aku tetap menyertai engkau. Aku tidak pernah tinggalkan engkau. Tetaplah percaya dengan kokoh dan milikilah keyakinan yang kokoh di dalam Injil kepada Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Mengingatkan kepada kita semua bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Injil yaitu Yesus Kristus yang selalu menolong dan menyertai sepanjang kehidupan kita. Bahkan firman-Mu mengatakan kita harus selalu bertindak dengan iman kita sebagai orang-orang percaya. Dan bahkan pada pagi hari ini firman-Mu mengingatkan pada kita, jangan takut, aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Dan kami percaya Tuhan, apa yang sudah Tuhan berikan pada kami pada pagi hari ini merupakan satu anugerah yang besar untuk menyempurnakan kehidupan iman percaya kami kepadamu. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami serahkan sepanjang aktivitas kami pagi ini hingga sampai malam nanti hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.